Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu memasukkan database ke dalam Microsoft Access, di mana kami kelompok 1 mendapatkan database tentang DKNA atau data komponen nilai akhir. Sebelum memasuki pembahasan materinya, kami dari kelompok 1 izinkan memperkenalkan diri, yaitu ada saya sendiri, Purnamasari dengan nomor NRP 2140-20108, dan rekan kelompok saya yang lainnya. Silakan. Eh, dan saya dan saya Basit Mubarok dengan NPM 2140200104. Saya Diva Salsa Fadila dengan NRP 2140200105. Kenalkan, nama saya Nihal Saudi, nomor PM 40201007. Perkenalkan, saya Zahra Fasya dengan NPM 2140200109. Perkenalkan, nama saya Anwar Zain, NRP 2140201110. Baik, seperti yang udah saya jelasin di awal, misalkan kita dapat tugas buat masukin database ke dalam Microsoft Access. Nah, dari teman-teman sendiri, ini ada yang tahu nggak sih database Microsoft Access itu apa? Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu kan database Microsoft Access ini itu apa. Nah, dari teman-teman itu ada yang tahu nggak database Microsoft Access? Database ya. Ya, database Microsoft Access. Eh, Database itu database Microsoft Access itu berasal dari dua kata ya. Jadi kita itu sebelum mengetahui database Microsoft Access itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih database itu. Nah, database itu merupakan sekumpulan data atau informasi yang saling berhubungan gitu. Database terdiri satu atau lebih dari tabel di mana dapat menambah, mengganti, menghapus dan mengedit data dalam tabel. Dan untuk pengertian tabel sendiri dapat diartikan tempat untuk menyimpan data yang telah diolah dan mempunyai suatu tema tertentu. Nah, tabel itu terdiri dari dua file dan record. Yang pertama itu kalau file itu merupakan informasi data sejenis yang diinputkan pada bagian kolom tertentu. Kemudian kalau record merupakan kumpulan dari beberapa file yang saling berhubungan dan tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Nah, kemudian kalau Microsoft Access Microsoft Access adalah sebuah perangkat lunak pengolah basis data atau database yang berjalan di bawah sistem operasi Windows. Windows atau Microsoft Access merupakan bagian dari paket program Microsoft Office yang memang dikhususkan untuk mengolah basis data. Microsoft Access itu memiliki beberapa fitur. Kemudian apa ya? Microsoft Access itu adalah aplikasi yang berguna untuk mengelola, dan mengolah basis data atau lebih dikenal dengan database. Nah, kemudian hmm, objek-objek yang ada pada Microsoft Access itu ada beberapa akses, yaitu ada query, form, report, dan makro. Seperti itu untuk ulasan database dan Microsoft Access. Ya, benar banget ya. Jadi intinya database Microsoft Access ini buat mengelola gitu ya semua yang berkaitan dengan si data dan informasi. Seperti yang ditugasin sama dosen kita ini buat masukin data ke Microsoft Access ini. Nah, langsung aja. Dimana di sini kan udah ada nih tampilan Microsoft Access ya. Dalam data DKNA yang udah kita buat, di sini ada 4 bagian, yaitu ada tabel, query, formulir, dan ada laporan. Nah, yang pertama yang bakal saya jelasin ini mengenai tabel, di mana tabel ini objek di mana data sesungguhnya ini disimpan. Di sini ada 3 tabel yang kita bikin, yaitu data mata kuliah, ada data nama mahasiswa, lalu yang terakhir ada data nilai mahasiswa. Kita buka satu-satu, pertama ada data mata kuliah. Nah, ini
kita pernah belajar ya sama dosen kita kalau misalkan di dalam database itu ada yang namanya entitas. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, aku mau nanya sama teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak sih entitas itu apa? Izin menjawab ya. Boleh. Entitas di sini yaitu menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem itu sendiri. Nah, apa sih objek dasarnya? Yaitu dapat berupa orang, benda, atau hal yang lain. Nah, di database ini juga dapat dimodelkan sebagai kumpulan entitas dari relasi dan antar entitas. Nah, di mana kumpulan entitasnya itu bisa dimodelkan dengan misalnya nih ya, contohnya di dalam sistem akademik yang di mana ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, entitas di dalam relationship model ini adalah persegi panjang, yang di mana relasi tersebut akan berkesinambungan. Misalnya, mahasiswa akan belajar tentang mata kuliah, yang di mana dosen juga akan mengajarkan kepada mahasiswanya dengan mata kuliah tersebut. Nah, udah kayak gitu, kemudian entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Yang pertama tuh ada objek konkret, yang dimana bisa dicontohkan dengan manusia dan buku. Kemudian ada objek abstrak, yang dimana contohnya dengan pinjaman atau jadwal. Nah, kemudian ada entitas memiliki atribut, yaitu manusia yang memiliki nama dan alamat. Entitas sendiri pun ada yang namanya himpunan entitas, yaitu yang pertama ada sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Kenapa himpunan dinamakan sekelompok? Karena himpunan itu lebih dari satu orang. Kemudian ada nasabah, yang dimana nasabah itu semua orang yang memiliki rekening di bank. Karena tidak hanya satu orang, makanya disebut sebuah himpunan. Kemudian ada mahasiswa, yaitu semua orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, yang dimana mahasiswa tersebut termasuk himpunan karena lebih dari satu orang. Terima kasih Salsa, tadi udah ngejelasin mengenai entitas ya. Benar banget, di mana entitas ini menunjukkan objek-objek yang terkait di dalam suatu sistem. Nah, di dalam suatu tabel data mata kuliah ini, yang akan entitas ini masing-masing yang mewakilinya gitu ya. Kayak misalkan ini ada nomor. Nomor ini pasti mewakili angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, lalu ada SKS, dan dosen. Nah, untuk cara membuat tabel data mata kuliah ini, di sini ada buat ya, di sini kelihatan kan ada buat, atau mungkin di Microsoft Access teman-teman ada yang pakai translate bahasa Inggris, itu ada yang namanya create ya. Di sini create, lalu sebentar, create, lalu di sini ada desain tabel, bisa diklik aja. Nah, lalu di sini muncul nama bidang, tipe data, deskripsi. Oke, kita lihat dalam tabel data mata kuliah. Dalam tabel data mata kuliah ini entitasnya tadi ada nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan dosen. Nah, untuk nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan dosen, tipe datanya itu teks singkat atau short text, di mana entitas-entitas ini itu hanya memerlukan data kalimat nantinya ya, bukan angka atau nilai. Nah, untuk kunci primer, di mana kunci primer ini fungsinya untuk menghubungkan suatu data satu ke data lainnya di query nanti. Nah, untuk kunci primer di tabel data mata kuliah ini kita simpan di kode mata kuliah. Nah, jadi cara buatnya tadi udah ngerti ya, di create, lalu ada tabel design atau desain tabel, lalu nanti muncul seperti ini. Untuk tipe datanya kita sesuaikan sesuai yang dibutuhkan aja. Lalu setelah itu kita simpan dan tutup. Itu untuk tabel data mata kuliah. Selanjutnya ada data nama mahasiswa. Nah, entitasnya itu ada nomor,
NRP, nama mahasiswa, kelas, program studi. Kita langsung desain view. Nah, sama seperti tadi untuk nomor, NRP, nama siswa, kelas, dan program studi, tipe datanya kita masukkan short text atau teks singkat, karena di sini hanya memerlukan data kalimat saja. Untuk kunci primernya kita NRP aja, karena untuk mencari nama mahasiswa lebih gampangnya atau lebih mudahnya, kita menggunakan NRP aja. Setelah itu kita simpan dan tutup. Selanjutnya ada data nilai mahasiswa. Nah, data nilai mahasiswa ini lebih kompleks ya, sampai ada nilai-nilainya sampai ke nilai UAS. Nah, untuk cara buatnya sama ya, kayak tadi dibuat lalu desain tabel. Kita langsung desain view aja. Nah, ini agak ada yang beda dari yang pertama sama kedua tadi. Untuk tipe datanya dari nomor sampai nama mahasiswa, nomor NRP, kode mata kuliah nama mahasiswa, tipe datanya short text, karena hanya memerlukan data kalimat saja gitu ya, tidak ada nilai nantinya gitu. Kan nomor NRP kan angka, kenapa enggak tipe datanya angka? Kan di sini kedepannya itu enggak diperlukan nilai gitu ya untuk nomor NRP ini, hanya diperlukan data kalimat saja. Dikecualikan untuk lab, tugas, absen, UTS, UAS, ini tipe datanya angka karena nantinya kita memerlukan nilai gitu. Nanti di akhir juga ada NA atau nilai akhir, di mana akumulasi rata-rata dari kelima komponen nilai ini. Nah, untuk cara buatnya sama, di-create atau lalu desain tabel, dan muncul seperti ini. Nggak lupa di akhir untuk disimpan dan ditutup ya. Mungkin itu aja untuk bagian pertama yaitu tabel. Selanjutnya kita masuk ke query. Kita langsung masuk ke query. Ini query. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang tahu dulu nggak query itu apa? Ingin menjawab pertanyaan pertama. Query adalah perintah yang memiliki kemampuan untuk mengatur data yang harus ditampilkan atau data yang ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan. Query ada 3 fungsi, yaitu data definition atau DDL, berfungsi untuk mendefinisikan data yang terdapat dalam database, dan caranya yaitu drop, update, dan client. Yang kedua adalah data control. Pada database yang biasanya dibutuhkan oleh webnya. Komponen ini memiliki perintah bernama revoke. Yang ketiga, data manipulation. Ini bisa digunakan untuk mengubah atau menambah nilai dari tabel yang ada dalam database. Komponen ini memiliki komen yang caranya update, insert, delete, dan delete. Sekian dan Ya, terima kasih buat Jihan. Benar banget kata Jihan tadi. Jadi intinya query ini gunanya untuk menggabungkan tabel-tabel yang kita buat, atau di sini kita buatnya 3 tabel. Yang di atas ini ya, data mata kuliah, data nama mahasiswa, data nilai mahasiswa, di mana itu digabungkan nantinya menjadi satu bagian aja. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak data tabel. Nah, untuk cara membuat query ini, kita sama ke create atau ke buat. Nah, terus di sini ada namanya query design. Kita klik aja query design. Nah, di sini langsung muncul nama-nama tabel. Nah, kita add aja semua, kita add aja, kita tambahin aja, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti yang udah Jihan jelasin tadi, bahwa query ini buat ngegabungin semua tabel-tabel yang ada. Nih kayak gini, kita kan ada 3 tabel. Ini kan jadi terhubung, jadi tergabung. Fungsinya query ini untuk menggabungkan beberapa tabel itu menjadi satu bagian. Nah, untuk di bawahnya itu ada pemilihan bidang, pemilihan field, di mana kita pemilihannya sesuai urutan aja, kayak mulai dari nomor,
NRP, nama mahasiswa, kelas, sampai akhirnya ke nilai UAS ya, ke nilai UAS, dan yang terakhir ada NA. NA ini kita sengaja tambahkan karena hasilnya itu menjadi suatu perhitungan, suatu nilai. Kita masukkan rumus semua komponen yang ada, kayak misalkan nilai lab, ditambah tugas, ditambah nilai absen, ditambah nilai UTS, ditambah nilai UAS, lalu dibagi 5 ya, karena ada 5 komponen. Itu menjadi nilai akhir. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini ya nantinya. Jadi kita nggak perlu banyak tabel kayak yang di atas 3 tabel, tapi cukup jadi satu bagian aja seperti ini. Untuk caranya udah tahu ya, tadi buat atau lalu create lalu ke query design. Seperti itu. Ini akan muncul seperti ini. Nih, NA-nya. Di mana NA ini otomatis terisi ya, sesuai rumus yang udah dimasukin tadi. Di mana 5 komponen dijumlahkan dibagi dengan 5 komponen yang ada. Selanjutnya, ya mungkin itu aja buat query. Selanjutnya ke form ya. Selanjutnya ada bagian form. Nah, sebelum memasuki penjelasan form, di antara teman-teman ada yang tahu form itu apa? Izin menjawab. Form adalah interface di mana pengguna berinteraksi dengan data. Form di data. Fungsi form adalah yang pertama untuk keseragaman atau pembakuan kerja. Yang kedua, untuk mempermudah dalam menggolongkan data. Terus yang ketiga, untuk mempermudah pemberkasan baik sistem maupun tempatnya. Dan kegunaan form adalah merupakan salah satu fitur Excel dalam bentuk kotak dialog yang secara otomatis akan menampilkan maksimal sampai 32 header dalam kolom sebagai label, di mana pada setiap label tersebut terdapat sebuah kotak isian yang bisa digunakan untuk menambahkan atau mengedit data terkait. Setahu saya cuma itu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Anwar. Intinya, benar kata Anwar tadi, di mana form ini digunakan untuk memasukkan, menyunting, dan menampilkan suatu data. Nah, ini untuk tampilan form. Ya, seperti ini. Untuk cara buatnya, kita ke create atau ke buat. Lalu ada panduan formulir. Kita klik aja panduan formulir. Lalu kita pilih tabel asalnya, kita ngambil dari query atau query tadi yang udah lengkap, lalu kita pilih ini, tanda lebih besarnya yang 2 kali, lalu kita next, kita pilih yang berkolom aja, lalu next lagi. Jangan lupa kita kasih nama, ya. Kalau di sini kita kasih namanya form di Q&A. Lalu kita di sini kliknya yang ubah desain formulir, karena kita bakal menyunting atau mengedit si datanya itu. Seperti itu, kita batal aja kan yang udah ada ya. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Tampilannya kayak gini, kita tinggal isi aja manual satu-satu. Begitu juga dengan nilainya, tapi tidak dengan NA, di mana NA ini bakal keisi otomatis, karena udah dipakai rumus ya, diisi di query tadi. Jadi itu aja untuk form. Kita next ke report. Nah, yang terakhir itu ada report atau laporan. Bentar ya. Nah, untuk report ini kayak gini. Nah, buat teman-teman, ada yang tahu nggak report itu apa? Laporan itu apa? Di Microsoft Access.
Izin jawab ya. Jadi report itu sistem pelaporan yang digunakan ketika hendak menampilkan hasil laporan dari sebuah analisis data, baik berupa tabular, grafik maupun hasil-hasil perhitungan, dan merupakan ekstrak dari basis data yang hasilnya dapat langsung dicetak melalui media printer maupun ditampilkan ke layar monitor. Report itu digunakan untuk mengakses dan mencetak data dalam tata letak khusus dan mempunyai kemampuan performa dan kalkulasi terhadap sekelompok data terkait. Cara membuat report dengan tombol report sangat mudah. Hanya tinggal klik tombol report, secara otomatis akan tercipta sebuah report. Langkah untuk membuat report dengan tombol report adalah yang pertama, pilih tabel report pada grup report dalam tab create. Membuat report dengan report wizard dapat digunakan untuk membuat laporan dengan mengikuti prosedur yang ditampilkan. Langkah untuk membuat report wizard adalah yang pertama, klik tombol report wizard pada tab create group report. Yang kedua, tentukan nama, tabel, atau query yang akan digunakan sebagai sumber data. Yang ketiga, gunakan tombol navigasi yang telah disediakan untuk memasukkan nama-nama field yang digunakan dari kolom available field ke dalam kolom selected. Yang keempat, klik next untuk melanjutkan perintah. Yang kelima, pilih field yang akan digunakan sebagai kunci pengelompokan laporan. Klik next. Yang keenam, pilih urutan terhadap data report. Yang ketujuh, tentukan tampilan atau pola report pada bagian layout, dan tentukan pula pola report apakah portrait report akan disamakan dengan nama sumber data report. Yang kesembilan, klik finish untuk mengakhiri proses. Itu yang saya tahu mengenai report. Ya, terima kasih buat Azahra. Benar banget, kalau misalkan report itu digunain buat kita mengakses atau melihat atau mencetak sebuah data. Nah, ini untuk report yang udah kita buat, report di KNA, seperti ini, di mana ini hasil keseluruhan yang udah kita buat tadi. Hasilnya seperti ini. Untuk cara menampilkan report di KNA ini, caranya ke create, ke buat. Lalu di sini ada report wizard atau laporan panduan. Kita klik aja. Lalu kita pilih tabel asal, yaitu dari query, karena tadi lengkap ya, sudah kita edit lengkap. Kita klik yang ini, lalu next. Next lagi. Nah, kita pilih urutan pertamanya, kita mulai dari nomor. Lalu kita next lagi. Lalu kita pilih bentuknya mau seperti apa, tapi ini biasanya bertabel ya, bertabel. Lalu kita pilih landscape karena data kita yang emang banyak gitu ya. Setelah itu kita selesai aja. Mungkin udah gitu aja. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Hasilnya bakal seperti ini ya. Lengkap sampai ke nilai akhirnya. Nah, mungkin itu aja mengenai penjelasan database, memasukkan database ke dalam Microsoft Access, di mana database kita itu adalah mengenai DKNA atau data komponen nilai akhir, dan mengenai langkah-langkahnya kita memiliki 4 bagian, yaitu ada tabel, query, formulir, dan yang terakhir report atau laporan. Dengan cara tahapan pembuatannya sudah dijelasin di awal, yaitu dengan create dan tujuan akhirnya gitu. Kita mau kemana? Kita misalkan mau bikin tabel, kita ke desain tabel, kita mau bikin query ke query design. Kalau mau ke formulir, kita ke formulir wizard, form wizard atau panduan formulir. Yang akhir ke report itu kita ke report wizard atau laporan panduan seperti itu. Nah, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Terima kasih